Hajar, meski ia hanya seorang pelayan, namun dari garis keturunannya lahir Muhammad Al-Amin yang dikenal sebagai Asfat Ereta dalam kitab Zardut, Maitreya dalam keyakinan agama Buddha, Himada dalam tradisi Kristen, dan lelaki penggenggam hujan dalam agama Hindu. Setelah bangsanya dihancurkan, Hajar digiring bersama para tawanan lainnya menuju kapal. Mereka menanyakan nama Hajar sebelum dibawa masuk ke dalam kapal. Saat itulah ia melihat seseorang berdiri tak jauh dari dirinya. Laki-laki bertubuh besar itu adalah seorang duta besar yang pernah merasakan kebaikan keluarganya. Laki-laki itu adalah seorang lelaki yang pernah menerima hadiah-hadiah dari orang tuanya. Seandainya orang tuanya tidak mengundang para tabib untuk mengambil bisa akibat gigitan ular di lengan kanannya yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, niscaya pria bertubuh besar yang telah menghancurkan negerinya tidak akan pernah datang ke kampung halamannya untuk membunuh seluruh rakyat dan warga di kampungnya. Sungguh, seandainya racun ular mematikan itu dibiarkan saja, mungkin laki-laki itu tidak pernah datang untuk menghancurkan negaranya. Jika saja duta besar yang sombong itu tidak menyampaikan berita kepada sang raja bahwa negeri Hajar adalah negeri Gemah Ripah Loh Jinawi, mungkin tidak akan pernah terjadi peperangan, tidak akan pernah terjadi pembantaian di negerinya. Sungguh, jika saja ular berbisa itu menggigit kedua matanya hingga tak bisa membaca surat perintah pembantaian terhadap kampung halamannya, maka mungkin tidak akan pernah terjadi pembakaran, pembunuhan terhadap anak-anak, dan tidak mungkin pernah terjadi pertumpahan darah. Pada saat Hajar melihat duta besar berdiri di samping kapal, dan pada saat Hajar melihat duta besar berdiri di samping kapal dan mengangkut para tawanan, ia langsung ingat apa yang telah terjadi di kampung halamannya. Saat itu ribuan bahasa terucap untuk melaknat orang itu dalam tatapan kedua matanya yang menyemburkan api kemarahan. Orang inilah yang juga telah membunuh orang tuanya dengan menggunakan belati yang ditusukkan ke punggungnya. Darah mengalir deras membasahi tubuh dan seluruh pakaiannya. Hajar dibiarkan bersama para tawanan lain, namun sepertinya Hajar mendapatkan perlakuan istimewa dari lelaki yang penuh dengan kekejaman itu. Namun Hajar tidak pernah
merasa bahwa itu adalah bagian dari kebaikan. Hajar bahkan bertanya mengapa ia dibiarkan hidup. Apalah artinya ia bertahan hidup? Bukankah hidup ini jauh lebih pedih hingga tak setara lagi jika disandingkan dengan kematian yang terhormat? Apakah duta besar itu mengira aku akan berutang budi kepadanya dengan membiarkan aku hidup dan dengan membiarkan aku tidak mati? Saat itu, sebagian dari mereka mengatakan bahwa Hajar akan dijadikan seorang budak persembahan yang akan diberikan kepada Raja Awamelech. Beberapa lama kemudian, Hajar mendengar ada keputusan yang mengatakan bahwa ia memang akan diserahkan kepada Raja Awamelech sebagai wanita persembahan. Saat itulah Hajar kemudian dipisahkan dari kapal, dipisahkan dari orang-orang tahanan yang saat itu berkumpul di suatu tempat. Hajar dipisahkan dari mereka. Bahkan Hajar dipisahkan dari kapal-kapal para tawanan dan ditempatkan di tempat kapal yang sama sekali di dalam kapal itu tidak ada tawanan perang satupun juga. Hajar masih belum memahami apa yang telah terjadi. Namun ia mendengar semuanya saat itu, bahwa ia memang akan dijadikan wanita persembahan. Setiap orang dipaksa berjalan dengan pengawalan pasukan duta besar. Mereka berbanjar dengan kedua tangan dan kaki diikat rantai, meskipun mereka adalah bangsawan terpandang di kabilah An-Ninhir. Hajar terus melangkahkan kakinya dengan kepala tertunduk menelusuri jalanan yang selalu membayanginya seperti lorong sempit yang mengiringinya ke suatu tempat. Setiap kali ia melangkahkan kaki, terbayang masa-masa kecilnya dulu ketika ia bersama keluarganya. Terbayang saat ia masih kecil bermain petak umpet bersama sahabat-sahabatnya. Betapa rindangnya kebun-kebun kurma menghasilkan buah lebat, dan betapa indahnya saat malam hari dalam penerangan gemerlap kunang-kunang yang menghiasi bukit-bukit. Dan dari atas bukit juga terlihat betapa panjang aliran sungai berkelok ditaburi kerlap-kerlip bintang. Terbayang di dalam benaknya kuda-kuda yang begitu ceria bermain kejar-kejaran sambil meringkik satu sama lain. Namun sayang, seribu sayang, semua kenangan indah itu lenyap seketika. Mereka pergi satu persatu, mengiringi langkah kakinya yang semakin dekat untuk terus berjalan. Hajar kini telah lupa, Hajar kini telah trauma, dan Hajar kini tidak tahu dari mana ia datang. Hajar lupa siapa dirinya, mengapa semua kepedihan itu menimpanya.
Sungguh teramat panjang perjalanan yang penuh kepedihan itu. Nasib telah mengubah segalanya. Tiba-tiba semuanya berubah. Ia kini menjadi tahanan perang yang akan dipersembahkan kepada Raja Awemele. Silahkan ikuti kisah selanjutnya di part 3. Bagaimana kehidupan Hajar setelah dijadikan wanita persembahan kepada Raja Awemele.